Hopi. Halo semua, selamat datang kembali di channel Hobi TM. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat, penuh berkat, banyak rezeki, dan sukses selalu. Nah, kali ini kita mau menanam seledri menggunakan kaleng bekas biskuit seperti ini. Oke, nggak usah lama-lama, yuk langsung kita ke proses pengerjaannya. Sebelum digunakan, kami melapisi kaleng bekas biskuit ini menggunakan cat waterproof untuk mempercantik tampilannya. Selain itu, dengan menggunakan cat waterproof, hal ini juga dapat membantu kaleng bekas biskuit ini menjadi lebih tahan air, sehingga tidak mudah berkarat dan meminimalisir kerusakan air nutrisi akibat karat. Apabila teman-teman tidak ingin menggunakan cat, teman-teman juga bisa memanfaatkan plastik bekas untuk melapisi bagian dalam dari kaleng bekas biskuit ini. Hal ini cukup penting dikarenakan sebenarnya wadah yang ideal untuk menanam secara hidroponik adalah menggunakan wadah-wadah yang tidak mudah berkarat. Dikarenakan apabila kita menggunakan wadah yang mudah berkarat, takutkan dapat mempengaruhi kualitas dari air nutrisi kita, sehingga air nutrisi kita lebih mudah untuk rusak. Untuk bagian tutupnya, kami menggunakan kertas alfa yang sudah kita lubangi sesuai ukuran pot yang akan kami gunakan untuk menanam seledrinya. Di sini kami menggunakan kertas alfa dikarenakan tutup dari kaleng bekas biskuit ini tuh sudah hilang teman-teman. Jadi kalau punya teman-teman tutupnya masih ada, teman-teman bisa memanfaatkan tutup asli dari kaleng bekas biskuit ini. Untuk potnya sendiri kami menggunakan dua pot. Yang pertama adalah net pot dengan diameter 5 cm. Dan yang kedua adalah gelas plastik seperti ini. Sebelum digunakan, kita akan melubangi gelas plastiknya menggunakan gunting. Untuk lubangnya sendiri, kami membuatnya seperti ini. Lubang ini nantinya akan berfungsi sebagai jalan keluar akar dan juga untuk memasang kain flanel sebagai sumbu. Ini dia kaleng bekas biskuit yang tadi sudah kita siapkan. Sekarang kita akan langsung mulai aja buat menanam seledrinya. Nah, pada video kali ini kita akan ambil bibit seledrinya dari tanaman seledri yang sudah kita tanam di video sebelumnya, yaitu penanaman seledri mulai dari biji. Kalau teman-teman penasaran gimana penanaman seledri yang ini, mulai dari awal penyemaian biji sampai panen, teman-teman bisa lihat videonya di link yang kami bagikan di kolom deskripsi. Oke, lanjut aja. Jadi untuk tanaman seledri ini yang akan kami bikin untuk bibit, ini usianya 50 hari HSS atau hari setelah semai. Sekarang kita langsung ambil aja tanaman seledri yang akan kita ambil anakannya untuk ditanam kembali. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk cara penanaman seledri ini tuh ada berbagai cara. Cara pertama, bisa dengan cara kita tanam bijinya seperti tanaman seledri ini dari biji. Bisa juga dengan cara kita ambil anakan seledrinya untuk kita tanam kembali dan kita perbanyak tanaman kita. Dan sebenarnya masih ada beberapa cara lagi untuk menanam seledri ini. Cuman di sini kita akan terapkan yang cara kedua dulu, yaitu cara menanam seledri dengan cara mengambil anakannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dari segerombolan seledri ini kita bisa mendapatkan beberapa tanaman. Sekarang kita ambil pelan-pelan. Oh ya, kalau kita lihat dari seledri ini sebenarnya masih bisa teman-teman buat kita pisah lagi. Cuman akan lebih berisiko untuk tanaman kita. Jadi kita akan tanamnya seperti ini aja, satu gerombolan ini aja. Nah, di sini walaupun terlihat kejam karena kita memisahkan seledri ini dari anak-anaknya, dari gerombolannya, cuma tidak masalah karena tanaman kita ini tidak akan tersakitin kok. Nanti setelah kita tanam lagi, tanaman seledri kita ini akan kembali bertunas, kembali banyak lagi, dan kembali rimbun. Ini kita sudah mendapatkan calon tanaman barunya. Sekarang kita mau perbaikin dulu tanaman-tanaman
seledri kita yang tadi habis kita ambil anakannya. Ini kan sedikit rusak ya teman-teman. Sekarang kita bakal tambahin medianya dulu. Di sini kita pakai medianya sekam bakar. Yang ini kan tadi nggak jadi, kita masukkan lagi. Nah, nanti untuk tanaman kita yang ini tadi, yang sudah kita pisahkan, kita ambil anaknya, kita ambil gerombolannya, dia akan kembali bertunas, dan semakin banyak lagi. Jadi rimbun lagi seperti teman-temannya ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tanamannya kondisinya masih pada layu. Tanamannya ini masih pada layu karena ya wajar teman-teman, mereka baru memasuki fase stres karena kita tadi habis pindah tanamkan. Karena tadi kan kita waktu pindah tanamkan pasti ada akar yang putus juga kan. Tapi nanti setelah beberapa hari atau bahkan besok pagi mungkin, biasanya tanamannya akan kembali segar lagi. Karena mereka sudah beradaptasi, sudah menyesuaikan diri dengan tempat tanam barunya. Dengan cara seperti ini, kita bisa perbanyak tanaman seledri kita. Makin banyak tanaman seledrinya, maka nanti panennya pun juga akan makin banyak. Biasanya kalau tanaman seledri tadi tuh tidak kita pisah-pisahkan seperti ini, justru nanti biasanya pertumbuhannya kurang optimal. Karena kan ruang untuk mereka bertambah tunasnya akan semakin sedikit, akan semakin sempit. Sedangkan kalau kita pisah-pisahkan seperti ini kan ruang untuk pertumbuhan tunas barunya kan masih sangat banyak, masih sangat luas. Jadi nanti mereka akan terus mengoptimalkan untuk tumbuh memperbanyak tunas baru. Jadi ada baiknya juga teman-teman buat kita pisah-pisahkan seperti ini. Selain lebih mengefektifkan pertumbuhan tunas, hasil panen pun juga akan lebih melimpah. Sekarang kita mau tambahkan air nutrisinya. Di sini air nutrisinya sudah kita buat. Di sini kita pakai pupuk atau nutrisi dari AB Mix Daun. Oh ya, di sini kan kita pakainya kaleng. Dan ini kita sudah cat menggunakan cat waterproof. Jadi sebenarnya kita sudah bisa teman-teman buat langsung masukkan air nutrisinya ke sini. Tapi kalau teman-teman orangnya yang cukup was-was, teman-teman juga bisa lapisi dulu dengan plastik di dalamnya. Jadi kita masukkan plastik di sini, baru kita tuangkan air nutrisinya. Apabila teman-teman takut jika wadahnya ini berkarat. Ini dia kondisi tanaman seledri kita di minggu kelima setelah kita pindah tanamkan. Di sini teman-teman bisa mengamati bahwa pada bagian bawah dari tanaman seledri kita ini sudah banyak sekali anak-anakan baru, tunas-tunas baru yang sebenarnya sudah bisa kita pindah tanamkan lagi untuk menjadi calon-calon tanaman baru. Pada bagian bawah ini kita juga bisa amati daun-daun muda yang sudah mulai tumbuh. Nah, di sini juga ada beberapa daun tua yang sudah mengering. Ini kita ambil saja seperti ini. Berikutnya, ini dia kondisi dari tanaman seledri kita yang kita pindah tanamkan pada netpot berdiameter 5 cm. Di sini pertumbuhannya sebenarnya juga sudah cukup baik ya teman-teman. Ini untuk anak-anak tunasnya juga sudah cukup banyak dan pertumbuhannya juga cukup lebat. Namun jika teman-teman amati di sini,
Jika dibandingkan dengan tanaman seledri yang kita pindah tanamkan pada gelas plastik, untuk tanaman seledri pada netpot ini banyak sekali daun-daun yang kering dan juga yang layu seperti ini. Nah, jadi untuk kondisi ini sebenarnya bukan diakibatkan karena penggunaan netpot ya teman-teman, melainkan jadi kemarin itu kami sempat lupa untuk mengecek air nutrisinya, dan ternyata untuk tanaman kita yang di netpot ini air nutrisinya itu sudah habis teman-teman, dan kami telat untuk mengeceknya. Jadi untuk tanaman seledri kita pada netpot ini tuh kemarin hampir mati, tapi untungnya setelah kita tambahkan air nutrisi lagi, tanaman seledri ini masih bisa kita selamatkan. Ini untuk daun-daun yang kemarin sempat kering, sempat gosong. Sangat banyak ya daun-daun yang layu dan kering seperti ini. Nah, untuk daun-daun yang sudah kering dan layu seperti ini akan kami petik-petik saja, kita akan buang. Hal ini dikarenakan untuk daun-daun yang sudah terlanjur rusak seperti ini kondisinya tidak akan kembali seperti sempurna teman-teman. Jadi lebih baik untuk kita potong saja, kita buang saja, sehingga nutrisi yang diambil oleh tanaman seledri kita ini nantinya akan lebih fokus untuk pertumbuhan daun baru dan juga untuk regenerasi dari tunas-tunas baru lainnya. Jadi untuk yang sudah terlanjur rusak seperti ini kita potong-potong saja. Nah, kita bisa potek menggunakan tangan seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan gunting. Nah, seperti ini teman-teman kondisi dari tanaman seledri kita setelah kita hilangkan daun-daun rusaknya. Jauh lebih baik ya penampilannya. Untuk tanaman seledri ini kita sudah bisa panen secara berkala. Cukup mudah ya teman-teman untuk menanam seledri sendiri di rumah. Selain mudah, dalam sekali tanam kita bisa memanen seledri ini hingga berkali-kali, bahkan berbulan-bulan. Selamat mempraktekkan teman-teman. Kami harap video kali ini cukup bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sukses, bye!